Ada juga yang namanya follow the sun. Follow the sun itu biasanya digunakan oleh multinational company. Untuk apa? Kalau servicesnya tidak mau 2 shift, hanya 1 shift, siang saja, mudahnya gitu ya, siang saja. Sementara production plant-nya atau manufacturing plant-nya gitu. Ada yang di Amerika, ada di Indonesia. Jadi servisnya tetap kerja siang hari. Jadi kalau ada orang Amerika kerja, di Indonesia kan malam. Kalau ada orang Indonesia lembur maksudnya, gitu ya. Malam hari dilayani oleh servisnya orang Amerika gitu. Dan sebaliknya, kalau di Amerika lembur, maka yang melayani adalah servisnya orang Indonesia yang lokasi di Indonesia karena siang hari gitu. Jadi itu follow the sun seperti itu. Jadi di beberapa perjalanan saling membackup. Nah, kuncinya kalau tipe servis seperti ini, servisnya seperti ini, biasanya mereka harus dalam satu platform sistem sehingga tiketnya tidak tersebar kemana-mana, nggak jelas, follow up-nya gampang. Kedua adalah masalah bahasa. Bahasanya biasanya ada main language-nya bahasa Inggris misalkan, bahasa keduanya bahasa yang memang terkait dengan penggunaan lokal sendiri ya. Kalau orang Indonesia dilayani services Indonesia ya tetap bahasa Indonesia. Tapi mainnya kalau by default greetingnya segala macam biasanya sudah harus menggunakan bahasa yang disepakati. Salah satunya adalah bahasa Inggris seperti itu. Oke, itu adalah service desk ya. Yang berikutnya adalah proses request fulfillment. Nah, malam ini kita akan bahas 2 proses lagi ya. Tadi service desk itu fungsi, sekarang request fulfillment adalah proses. Contoh request fulfillment itu adalah ada seseorang telepon service desk gitu ya, dia minta pembuatan akun. Pembuatan akun adalah request. Tapi kalau reset password itu adalah insiden. Nah, itu ya, beda ya. Jadi request itu adalah meminta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tadinya belum terinstall jadi terinstall. Sesuatu yang tadinya belum dipakai jadi ada untuk dipakai. Itu adalah logisnya dari sebuah request. Jadi gampang misalkannya ya. Jadi reset password itu sudah ada passwordnya. Cuman saya lupa. Lupa itu karena apa? Ya ada insiden. Insidennya orangnya lupa, insidennya karena kelok gitu ya. Itu makanya dicatatnya sebagai insiden tiket, bukan request. Ya. Kalau request adalah permintaan akun baru, permintaan desktop, permintaan printer baru, permintaan instalasi software dan sebagainya. Itu request fulfillment, ticketing request maksudnya. Nah, akses manajemen ini tidak ada roles ya. Kalau kita lihat di sini sebelah kanan tuh di bagian akses itu ada tanda atau void atau apa ya. Jadi tidak ada role baru. Kenapa? Karena roles untuk akses manajemen ini nempel di pengelola masing-masing area. Yang mengelola server, yang memberikan aksesnya. Yang mengelola database ya admin pengelola database, yang melakukan pembuatan akses ke database dan seterusnya. Jadi tidak ada role baru, ini hanya mekanisme saja bagaimana kita fulfillment request terkait dengan akses, termasuk bagaimana kita revoke atau menghilangkan akses dari seseorang, misalkan karena resign, karena pindah, promosi, dan sebagainya. Jadi akses manajemen ini adalah mengelola pemberian akses, penutupan akses, dan seterusnya. Jadi adalah request fulfillment seperti itu. Prosesnya dilakukan melalui tiket request fulfillment, kemudian dilanjutkan ke teman-teman yang megang akses. Nah, ini contoh akses manajemen ya. Tadi seperti saya ilustrasikan meminta akses pembuatan akun. Nah, saya akan jelaskan insiden manajemen. Insiden manajemen ini adalah proses untuk mengelola setiap keluhan terkait dengan layanan yang sedang digunakan. Agak berbeda dengan komplain ya. Kalau komplain itu adalah misalkan non teknis. Ini IT-nya kok knowledge-nya kurang bagus sih, gitu. Attitude-nya kurang sopan dan sebagainya. Nah, itu adalah komplain. Kalau insiden itu adalah terkait dengan layanan sedang digunakan, terganggu, nggak bisa dipakai, maka dilaporkan ke service desk, itu ticketing insiden namanya. Insiden manajemen. Contohnya adalah tidak bisa masuk ke aplikasi karena kelok atau lupa password, itu adalah insiden, contoh saja.